sebelum kita membahas ilmu yang sangat luar biasa yang diajarkan oleh Ibnu Sina, ya, kita lihat satu penyakit saja. Orang yang terkena darah tinggi, banyak nggak di sini? Orang yang terkena penyakit darah tinggi. Banyak nggak orang yang terkena penyakit darah tinggi? Anda minum obat udah berapa tahun? Sembuh nggak? Bahkan efek buruknya dari darah tinggi yang Anda alami, anak Anda juga darah tinggi. Keturunan Anda juga darah tinggi. Bahkan darah tinggi Anda juga buah daripada warisan orang tua. Warisan dari keluarga Anda. Ada nggak yang ngalamin darah tinggi seperti itu? Ya, sekarang saya tanya, apa sih solusi sembuh dari darah tinggi yang diajarkan oleh agama kita? Apa sih? Nih, banyak orang yang tidak menyadari penyakit itu ada dua, jasmani dan rohani. Sakitnya jasmani minum obat sembuh, bisa. Penyakitnya rohani minum obat sembuh nggak? Enggak. Penyakit darah tinggi itu bukan penyakit jasmani. Penyakit darah tinggi itu penyakit rohani. Kenapa? Karena darah disebut sifat, darah disebut ruh. Darah disebut sifat, darah disebut ruh. Kita buktikan bersama. Orang ketika meninggal, ruhnya dicabut, darahnya hilang nggak, teman-teman? Orang ketika meninggal, ruhnya dicabut, darahnya hilang nggak? Hilang. Darah yang hilang bersih nggak, teman-teman? Enggak. Enggak bersih. Kecuali orang yang sifatnya baik, perilakunya baik, perbuatannya baik. Ruhnya dicabut, darahnya hilang. Darah yang hilang juga bersih. Sebagaimana siapa? Orang-orang soleh. Yang sifat perilaku perbuatannya baik. Ya, sehingga mereka dimakamkan. Sudah puluhan tahun pun makamnya dibongkar, jasadnya masih utuh. Banyak gak kisah kayak gitu? Banyak sekali. Sedangkan orang-orang seperti kita yang sifatnya kadang baik, kadang buruk. Perilakunya kadang baik, kadang buruk. Perbuatannya kadang baik, kadang buruk. Kira-kira kalau kita saat ini meninggal, darah kita dicabut, ruh kita dicabut, darah kita hilang. Kira-kira darah kita bersih nggak? Enggak. Kenapa? Karena Allah berfirman, Ya ayuhal nafsul mutmainah. Ya ayuhal nafsul mutmainah. Maksudnya apa? Hanya jiwa-jiwa yang tenang saja, yang bersih saja yang Allah ambil. Yang nggak bersih, yang kotor dibiarkan. Sehingga Pak, darah kotor itu masih mengendap dalam jasad kita. Begitu kita dimakamkan, sisa-sisa darah kotor inilah cikal belakal, bibit-bibit belatung yang akan menggerogoti diri kita. Oke? Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, berarti apa? Ini bukti darah disebut sifat, darah disebut ruh. Maka apapun penyakit yang berkaitan dengan darah, solusinya bukan obat, solusinya obati ruh. Contoh, darah tinggi, darah rendah, gula darah, asam urat, rematik, kolesterol, kemudian autoimun, kanker darah, dan lain sebagainya. Itu bukan lagi obat atau herbal atau